Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah yang dia renungkan ya, atau yang dia ingat tentangmu, atau bisa energinya juga terbolak-terbalik. Bisa kamu yang mengingat akan dia. Kira-kira siapa saja ya? Saya merasakan energi renungan-renungan ini kayak macam melamun atau feedback kembali apa yang saya sudah lakukan ya. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Ada energi penyesalan ya, saya merasakan di sini. Kira-kira penyesalan apa saja yang dia renung-renungkan ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu ya, dimana ada yang merenungi akanmu ya, ataupun mungkin kamu yang merenungi akan dirinya ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, maaf agak berisik ya, dan semoga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Ini sudah paling maksimal ya. Ada yang bilang, Kak Ica suaranya pelan. Iya, saya lagi radang ya. Saya lagi radang, terus juga kemarin saya reading ya penyakit ya. Akhirnya saya juga kena ya. Karena virus ya. Jadi pakai masker ya, flu ya. Jangan sampai kalian juga kena gitu. Oke, di sini ada The Moon. Di sini juga ada Ten of Cups ya. Ada Death. Ada Six of Wands. Ada The World. Ada Nine of Cups. Straight. Dan Three of Cups. Oke. Jadi gitu ya, ini sudah paling maksimal ya suara saya ya. Saya flu, batuk, pilek ya, radang juga, wah lengkap sudah ya. Jadi kalian kalau ini dipakai headset aja ya. Dan semoga kalian tetap bisa terhibur ya, dan mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke. Di sini ya ada yang saya merasakan energi mantan atau pasangan kamu yang lagi marahan ya. Jadi kita bicara dulu energi mantan, karena energi mantan ini energi yang paling tinggi, di mana dia merenungi ya akan, atau dia feedback kembali tentang memori-memori kalian di masa lalu, yang mana ya dia membandingkan kamu dengan pasangannya saat ini. Kamu masih jauh lebih baik, kamu masih jauh lebih perhatian terhadapnya, walaupun mungkin dia mendapatkan pasangan juga yang baik gitu, tetapi dia merasakan bahwa kamulah yang terbaik gitu. Ataupun mungkin kamu yang merenungi, kamu mendapatkan pasangan
Ya ada sisi baik, ada sisi buruk ya, tetapi kamu masih terkoneksi dengan mantanmu nih ya. Jadi energinya bisa kamu menyesuaikan saja ya, terbolak-terbalik vice versa ya. Em, Ya merasa saja bahwa saya nih sudah bersama dia tuh punya chemistry gitu, bersama dia tuh saya nyaman, saya nggak bertopeng. Sekarang ini kok pasanganku kok cuek, kok dia lebih berdrama. Ada juga yang saya lihat di sini acuh tak acuh ya, nggak mau nikah-nikah ataupun banyak sandiwara dan tidak jujur. Nah ini bisa juga ke pasangan ya. Kalau kita bicara 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 pasangan, di sini ada pasangan yang kondisinya mungkin kalau mau dibilang marahan, marahan ini udah bisa ranjang gitu. Jadi dia mau feedback kembali, ya dia tahu bahwa dia salah. Di sini ada kasus pemukulan ya, KDRT. Terus juga kalau mau dibilang mungkin mencaci maki ya, dia punya kesalahan tetapi malah dilimpahkan ke kamu, playing victim. Dia tahu itu apa yang dia lakukan itu salah, tapi seolah-olah dia tidak mau berkata maaf ya. Dia tidak, pokoknya intinya dia takut dia dipojokkan atas kesalahan dia. Ada yang tidak bertanggung jawab ya, tidak menafkahi. Terus ada juga yang malah mengumbar-umbar aib ya, menjelek-jelekan keluarga, dirimu. Ini contoh. Jadi dia tahu sebenarnya dia salah, makanya dia sekarang lebih banyak menarik diri. Walaupun mungkin dia tahu bahwa saya sebenarnya itu masalah bisa saja terselesaikan kalau saya minta maaf gitu. Tetapi karena dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak mau dibilang salah, dibilang kalah. Dia orangnya masih childish ya. Jadi ya itu yang dia renungi aja. Kenapa ya saya bisa seperti gitu ya? Cuman masalah sepele, tapi kok saya anggapnya terlalu besar gitu. Ya, dia nih orangnya kayak macam ada kelainan kepribadian mental, yang mana harus orang lain yang bersujud, orang lain harus mengibah, orang yang lain harus mengemis, orang lain harus memohon. Dia maunya seperti gitu. Sedangkan dia yang salah. Dan kamu tidak melakukannya, sehingga dia merasa bahwa ngapain saya mendapatkan orang-orang seperti gitu. Di lain pihak itu di artinya terkadang dia, kalau pasangan ini ya ego ya, di lain sisi itu dia salah, dia sadar gitu kalau dia salah, tetapi di lain sisi dia bilang nggak usah, ngapain juga saya dengan perempuan itu atau laki-laki itu ya, nggak dapat kebahagiaan, keluarganya juga sudah tahu karakter saya, ujung-ujungnya saya tekanan mental, sudah lebih baik saya pisah aja gitu ya, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah dan topengnya itu udah ketahuan. Ada beberapa yang saya lihat hanya mau manipulasi, mau numpang hidup, mau minta ketenaran ya, hanya mau santai-santai. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tuh sudah salah, tapi dia nggak mau diceramahi, nggak mau diatur, nggak mau ya, pokoknya intinya suka-suka dewe gitu, suka-suka dia nggak mau. Padahal dia tahu dia tuh salah, tapi nggak mau berubah, nggak mau introspeksi. Nah ini yang dia renungkan ya. Jadi seperti gitu, playing victim, orang narsistik tuh bermuka dua ya, tukang selingkuh ya. Dia memahami itu akan kesalahan, tetapi untuk minta maaf tidak, seolah-olah kamulah yang salah. Jadi dia berbalik tangan, berbalik ucapan ya, ibaratkan membalik telapak tangan tuh kayak gampang aja gitu ya, seolah-olah saya salah itu karena kamu gitu, saya buat begitu karena kamu gitu, pokoknya kamu dan kamu yang salah gitu. Nah itu ya, jadi yang dia renungi itu adalah kesalahan-kesalahan dia, tetapi ya cuman perenungan doang, tidak ada perbaikan diri karena egonya yang tinggi. Nah itu dari pasangan yang lagi marahan ya. Kalau bicara pasangan yang lagi kondisinya saat ini baik-baik saja, ini lebih ke keuangan saja sih ya, merenungi aduh ya, saya punya banyak hutang, cicilan, angsuran, saya harus membiayai. Ini lebih ke tanggung jawab. Kalau seandainya kondisinya kamu dengan pasangan kamu lagi baik-baik saja ya, ataupun mungkin kamu yang berpikir seperti begitu ya, wah cicilan, karena bukti rasa tanggung jawab, bukti rasa cinta kamu atau dia ke keluarga itu adalah tanggung jawab.
dimana harus bisa memberi makan, harus bisa mengurusi keluarga, harus bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Nah itu, ini kalau seandainya kamu bersama. Nah gitu ya, lebih mungkin kamu merasa bahwa kok pasangan saya dingin. Nah, dia lagi merenungi ya, apa saja yang kurang-kurang ini harus saya lakukan supaya kebutuhan keluarga ini cukup, apa yang harus saya lakukan lagi, tambahan finansial apa yang harus saya kerjakan lagi gitu, mencari solusi gitu. Karena ada masalah juga, tetapi bukan masalah bicara tentang percintaan, tetapi masalah tentang lebih ke keuangan gitu ya. Tetapi untuk yang kondisi pasangan baik-baik saja ini enggak ya, enggak terlalu energinya up ya. Yang energinya up ini adalah orang-orang narsistik yang lagi bentrok aja, yang lagi koslet aja karena ego mereka gitu ya. Dan saya lihat juga di sini ada orang tua. Orang tua nih ya merenungi, mungkin ada orang tua yang kasar, ya namanya anak ya, mungkin minta sesuatu yang berlebihan ataupun rewel ataupun ya namanya anak-anak kenakalan remaja ya. Dia merenungi nasib, merenungi akan apa yang sudah terjadi. Entah mungkin dia memakimu. Ini kalau bicara orang tua ya, orang tua ke anak. Jadi anak itu merasa kayak kok saya tidak diinginkan gitu. Ataupun mungkin kamu minta anak minta sesuatu, kamu nggak bisa kasih, dia merasa bahwa aduh kenapa ya saya nggak bisa menjadi orang tua yang sempurna gitu, walaupun mungkin dalam diam ya. Ataupun mungkin dia membentakmu, dia marah. Ini sebenarnya ada kesalahan-kesalahan yang memang sebenarnya dia tahu ya, tetapi seolah-olah dia bingung ya karena karakter. Nah ini jadi kamu terluka ya kalau kamu sebagai anak ya. Dia mungkin kamu minta sesuatu, kamu dibentak, kamu dimarah, kamu dicaci, dimaki. Itu sebenarnya orang tua dia dia merenungi bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya. Jadi jangan kamu berpikir bahwa orang tua saya kejam, tidak. Orang tua kamu mau lagi merenungi, cuman mungkin kondisinya pada saat itu dia lagi emosi, lagi marah sehingga dia tidak bisa mengontrol emosinya dalam berucap maupun bertindak. Dia menangis ya. Saya lihat orang tua ini ada yang ribut dengan anak-anak pergi ya. Ya, jadi ya ini orang tua juga sudah tahu kesalahan dia. Jangan kamu juga berpikir negatif terhadap orang tuamu ya. Ya kamu harus juga menjadi anak yang bisa mengerti, karena orang tua ini kan banyak masalah ya, banyak sekali masalah yang dia ini, terutama untuk dirimu yang dia lagi pikirkan. Jadi jadilah anak-anak yang jangan terlalu banyak minta atau menuntut yang lebih. Ya bersyukur masih mempunyai orang tua, dia lagi berjuang untukmu, kamu juga berjuanglah untuknya gitu. Ini bicara orang tua ya, ataupun mungkin kondisinya hari sudah berlalu, kamu udah mempunyai ini sendiri, kehidupan sendiri ya. Dia merenungi, meratapi, wah ternyata cepat sekali waktu berlalu. Anak saya kemarin masih kecil ya, sekarang sudah gede, sudah mempunyai keluarga, atau sedikit lagi dia mau nikah ya. Nah dia akan tinggalkan saya, dia akan menuju keluarganya yang baru ya. Nah ini orang tua betul-betul ya rindu aja, karena mungkin dia tidak intens seperti dulu lagi kalian ya. Mungkin dulu kalian berpelukan ya, dipeluk, terus diantar ke TK, sekolah. Sekarang udah mandiri, udah punya pekerjaan, udah bisa sendiri, malah ya dengan duniamu sendiri. Jadi orang tua juga merasa wah ya mungkin saya belum banyak bisa memberikan yang terbaik, tetapi saya sudah maksimal memberikan yang terbaik untukmu. Semoga kamu bahagia walaupun masih banyak kekurangan ya. Ini banyak orang tua yang merasa seperti begitu walaupun mungkin kondisinya tidak berucap. Jadi kamu sebagai anak ya terimalah ya, karena kondisi orang tuamu tuh udah maksimal memberikan rasa cinta, kasih kepada kamu. Terkadang anak menuntut lebih gitu. Wah saya tidak dilahirkan dari keluarga kaya, saya kurang ini, saya kurang itu. Padahal ya orang tua mana yang mau anaknya jadi orang yang nggak bagus gitu, pasti mau yang bagus. Tapi ingat, kamu bisa memperbaiki masa depan, kamu tidak bisa memperbaiki masa lalumu kalau kamu sebagai anak ya. Dan kalau kamu sebagai orang tua jangan pernah menyesali ya. Selama masih hidup lakukan yang terbaik buat anak ya. Jangan juga ada drama, minta maaf lah kalau memang ada kesalahan, saling memaafkan kalau memang ribut-ribut ya. Jangan sampai nanti sudah maaf dipanggil Tuhan baru nyesel ya. Ngapain nangis-nangis di depan kubur, ngapain ya. Selama hidup nggak ada
interaksi ya. Jadi ego-ego kita itu harus dihilangkan ya, saling maaf memaafkan. Ingat, manusia itu punya kekurangan ya, nggak mungkin punya kelebihan terus. Jadi kita tuh harus bisa mengerti akan kekurangan dari orang tua kita, dari anak kita. Nah, ini ada anak juga yang mungkin kamu merenungi ya, wah anak saya nih, saya melahirkan anak tetapi saya belum bisa menjadi orang tua yang baik. Ya jangan seperti gitu. Kamu tetap harus berusaha untuk bisa membahagiakan dia. Ingat, terkadang kamu tuh berpikir bahwa uang saja, no, tapi perhatian, waktu. Nah itu ya, jadi jangan sampai uang itu bisa dicari ya, di rumah pun kita bisa cari kok ya, jualan online apapun, tapi ingat waktu kepada anak, jangan sampai disia-siakan. Nah itu yang tadi, mungkin ada penyesalan yang mana dia fokus pada waktu, uang ya, fokus pada uang ya, dan tidak memberikan waktu, anaknya udah besar, udah gede, ya nggak bisa kita ngulang waktu. Nah itu jadi jangan sampai terlambat saja gitu. Kalau memang sudah anak-anak sudah besar ya, mungkin sekarang jadi lebih ke teman gitu, supaya jangan merasa apa ya, mereka juga perlu bimbingan. Kalau sudah besar gitu kan, perlu teman cerita gitu ya. Jadi orang tua kamu tuh, yang kamu, kalau seandainya kamu lagi marahan dengan orang tua ya, orang tua kamu lagi sedih gitu, kamu yang harus bisa up kalau kamu sebagai anak ya. Kalau kamu sebagai orang tua ya, mungkin anak kamu lagi punya masalah ya, itu tadi saya bilang jangan lihat dari sisi orang tuanya, tapi membawa figur sebagai sosok sahabat. Oke, jadi seperti gitu ya, renungan-renungan dari mantan, dari juga pasangan yang lagi ribut ya atau berpisah, dari orang tua dan anak ya. Semoga resonate untuk kalian. Dan untuk koneksi kita lihat ya dari inisial. Untuk inisialnya di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf P, ada huruf X, T, J, A, G, H, Q, A-nya double, energinya up, K, R, M, V, ada B, I, N, O, E, W, dan L. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf U, P, X, T, J, A, G, H, Q, A, K, R, M, V, B, I, N, O, E, W, dan L ya. Oke, kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Aries, bintang Scorpio, Taurus, Aquarius ya. Ada Cancer, ada bintang Leo, ada Capricorn, Pisces, ada bintang Taurus. Taurusnya double, energinya up ya. Jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Aries, Scorpio, Taurus, Aquarius, Cancer, Leo, Capricorn, Pisces, dan Taurus. Oke, itu bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.